Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Pria yang muncul di medan pertempuran memiliki tubuh yang tinggi dan besar yang tidak jauh berbeda dengan tubuh Yan Hao yang seperti kera. Dia mengenakan pakaian Cina dan memiliki wajah yang tegas. Alisnya cukup tebal, dan dia membawa tombak hitam pekat yang berat setinggi dia di punggungnya. Tombak panjang berwarna hitam ini lebih panjang dari tombak manapun yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Tombak ini juga membawa aura tajam seperti tiran, seperti pemiliknya. Karakter utama arena tampaknya telah berubah menjadi orang ini saat dia muncul. Aura tajam semacam ini adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya dimanapun itu ditempatkan. Kesan pertama yang diberikan pria di depan Xiao Yan dapat dijelaskan dengan satu kata, tyrant. Terlepas dari apakah itu sosoknya, penampilannya, atau bahkan tombak berat berwarna hitam di belakang punggungnya, semuanya dipenuhi dengan perasaan yang sama. Aura ini adalah salah satu yang hanya dimiliki oleh satu orang di Akademi Dalam, ketiga di peringkat kuat, tombak-tombak Liu Qing. Munculnya pria ini menyebabkan seluruh arena pertarungan turun ke dalam keheningan. Tatapan yang ditembakkan dari galeri pengamatan samar-samar membawa rasa takut dan hormat. Hanya beberapa orang, yang bisa dihitung dengan jari, bisa berbicara langsung dengan orang kuat yang termasuk dalam puncak Akademi Dalam. Pria itu melirik Xiao Yan di depan matanya segera melayang ke Bai Cheng yang tidak sadar tidak jauh. Suara rendah yang kuat dipancarkan samar-samar, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar mampu mengalahkan Bai Cheng. Aku hanya beruntung. Xiao Yan menyedot penguasa Suan berat di satu sisi dengan telapak tangannya dan menariknya ke tangannya. Sikapnya benar-benar tenang, seperti sumur tua tanpa riak sedikit pun. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh status orang lain. Kami juga memiliki beberapa konflik di antara kami. Liu Qing tidak mengucapkan omong kosong tambahan saat dia menatap Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Xiao Yan secara alami menyadari dengan jelas bahwa beberapa konflik yang disebutkan adalah masalah Liu Fei saat itu. Saat ini, dia tidak membuat alasan apapun. Doqi yang tersisa di dalam tubuhnya bergerak di sepanjang jalur qi-nya dan perlahan mengalir, mempersiapkannya untuk menangani pertarungan apapun yang mungkin meletus tiba-tiba. Sepupu. Beberapa sosok melompat turun dari galeri tontonan selama Liu Qing sedang berbicara dengan Xiao Yan. Memimpin kelompok itu adalah seorang wanita cantik yang dengan senang hati memanggil Liu Qing dengan cara yang santai sebelum dia dengan patuh berdiri di belakangnya. Namun, tatapan yang samar-samar dia lemparkan ke arah Xiao Yan mengandung rasa bangga. Benar dan salah masalah saat itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Xiao Yan GG tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi angkuh di dalam Akademi Dalam hanya karena kekuatanmu cukup kuat. Jika Anda benar-benar datang dan membela orang lain tanpa membedakan mana yang benar dan yang salah, saya, Xiao Sun Er, akan menerima tantangan itu. Wajah Sun Er tenggelam saat melihat situasinya. Dia mengabaikan Xiao Yan, yang menghentikannya, saat dia melangkah maju dan berbicara dengan dingin. Liu Qing terkejut ketika dia ditegur oleh Sun Er dengan kasar. Tatapannya segera membawa keterkejutan saat dia menimbang Sun Er di depannya. Dengan bakat dan kemampuannya, jarang ada orang yang berbicara seperti ini kepadanya dimanapun dia berada. Dia merasa sangat penasaran sekarang karena dia ditegur oleh Sun Er dengan cara ini. Selain itu, tatapannya berhenti pada Sun Er untuk beberapa waktu karena sikapnya yang sangat memikat. Kamu ini apa? Apakah sepupu saya seseorang yang bisa Anda tegur? Jangan bangga hanya karena kamu telah mengalahkan Bai Cheng. Xiao Yan itu hanyalah sampah yang mengandalkan kekuatan pil obat. Liu Fei segera menjadi sedikit tidak senang saat melihat tindakan Sun Er. Ini terutama terjadi ketika dia melihat sepupunya, yang selalu acuh tak acuh pada wanita, menunjukkan minat. Perasaan masam langsung melonjak di dalam hatinya dan dia segera mengambil langkah maju tanpa sadar, menunjuk ke Sun Er dan berbicara dengan suara angkuh.
Xiao Yan hanya mengangkat alisnya saat menghadapi fitnah Liu Fei. Namun, dia terlalu malas untuk mengalihkan pandangannya. Dia selalu menjaga jarak dengan wanita yang tidak masuk akal dan kasar seperti itu. Selain itu, sejak awal, tatapannya berhenti di tubuh Liu Qing. Tekanan yang diberikan orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Lin Xiuya dan yang lainnya. Xiao Yan mampu memperlakukan omelan Liu Fei sebagai angin di samping telinganya, tapi wajah Sun Er segera menjadi sedingin es. Tidak apa-apa jika pihak lain memarahinya, namun, kutukan mencemooh terhadap Xiao Yan adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Fei Er, Liu Qing di sampingnya juga sedikit mengerutkan alisnya, jelas merasa bahwa teguran Liu Fei sedikit berlebihan. Dia segera tidak bisa membantu tetapi memperdalam suaranya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat dingin di wajah Sun Er, dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya sedikit menyusut. Tubuhnya buru-buru mengambil satu langkah ke kiri, dan secara tidak sengaja memblokir Liu Fei di belakangnya. Saat tubuh Liu Qing bergerak, Sun Er, yang awalnya diam dan tiba-tiba melintas ke depan. Dua bayangan muncul di sepanjang jalan. Tempat di mana dua bayangan muncul secara kebetulan di sisi kiri dan kanan Liu Qing. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit saat dua bayangan muncul. Tangannya tiba-tiba melewati kedua bayangan itu dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia mendengar tamparan yang jelas terdengar dari belakangnya. "Pah!" Banyak sosok manusia di galeri tontonan sekitarnya melebarkan mulut mereka. Wajah mereka tercengang saat mereka melihat sidik jari merah halus di wajah Liu Fei. Dalam sekejap, seluruh arena pertarungan telah turun ke dalam keheningan yang aneh di bawah suara tamparan yang keras dan jelas. Sun Er mengangkat tangannya sedikit dan melirik Liu Fei di depannya dengan acuh tak acuh, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu dapat berperilaku sembrono hanya karena Liu Qing mendukungmu. Tamparan ini untuk Xiao Yan GG. Petik 2. Kamu pelacur. Aku ingin membunuhmu." Liu Fei akhirnya pulih di bawah provokasi rasa sakit yang tersisa di wajahnya. Dia mendapat tamparan kejam di depan umum. Ini membuatnya merasa lebih buruk daripada diretas dengan pisau. Dalam sekejap, dia dipenuhi dengan rasa malu dan amarah. Wajahnya berubah ungu karena amarahnya. Dengan kutukan yang tajam, jarinya mencakar wajah Sun Er dengan kekuatan besar. Sun Er dengan dingin menatap Liu Fei yang agak liar. Cahaya emas cemerlang di tangannya yang halus berangsur-angsur menjadi lebih kaya. Kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi beberapa orang di belakang Liu Fei sangat berubah. Mereka buru-buru melintas ke depan dan melindungi Liu Fei di belakang mereka. "Siswa ini, bukankah kamu sedikit berlebihan?" Sosok manusia di depan berubah saat Liu Qing sekali lagi memblokir di depan Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena dia berusaha untuk mempermalukan dirinya sendiri. Sun Er menatap Liu Qing dengan acuh tak acuh. Cahaya berwarna emas masih bersinar terang di tangannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan orang kuat yang menduduki peringkat ketiga di peringkat kuat. "Sun Er, kembali." Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia berdiri di belakangnya sebelum mengeluarkan teriakan lembut. Rasa dingin di wajah Sun Er baru mulai mencair perlahan saat dia mendengar teriakan Xiao Yan. Jari-jarinya menekan dengan lembut di tanah, dan tubuhnya yang indah seperti kupu-kupu yang dengan lembut melayang dan mendarat di samping Xiao Yan. Dia tersenyum cakap saat melihat alis rajutan Xiao Yan. Senyumannya yang seperti epifilum membuat mata beberapa pria di galeri pengamatan sekitarnya menjadi lurus. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum meraih Sun Er dan menariknya ke belakang. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa gadis ini memiliki kekuatan tersembunyi yang kemungkinan besar tidak lebih lemah darinya, harga diri laki-lakinya menyebabkan dia tidak suka meninggalkan masalah ini karena seorang gadis bertarung untuknya. Saat Sun Er mundur, suasana di arena segera menjadi sangat aneh. Liu Fei memegangi wajahnya dan menangis pelan di belakang Liu Qing.
Beberapa orang lain di sekitar buru-buru menghiburnya dan wajah Liu Qing sedikit tenggelam. Keke, hari ini sangat hidup di sini. Aku baru saja menyaksikan perkelahian antara dua laki-laki dan sekarang, giliran perempuan, suasana aneh itu tiba-tiba pecah oleh tawa. Beberapa sosok manusia melintas dan muncul di arena. Lin Xiuya, Yan Hao, wow, angin apa yang bertiup di atas arena pertarungan hari ini. Orang-orang ini yang biasanya hanya tahu bagaimana melakukan pelatihan terpencil benar-benar muncul bersama. Petik 2. Gelombang percakapan pribadi langsung terdengar dari galeri tontonan menyusul kemunculan beberapa sosok manusia. Xiao Yan juga kaget saat melihat Lin Xiuya dan yang lainnya muncul. Dia langsung tersenyum dan menyapa mereka. Lin Xiuya pertama-tama mendekat untuk berbicara sedikit dengan Xiao Yan. Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke Sun Er dengan punggung menghadap Liu Qing dan yang lainnya sebelum tertawa pelan dan berkata, itu benar-benar melampiaskan amarah seseorang. Sun Er dengan lembut melirik Lin Xiuya di depannya. Meskipun penampilan dan sikap dari pihak lain termasuk yang teratas, masih tidak banyak ekspresi di wajah Sun Er. Dia hanya mengangguk sedikit sebelum segera menempatkan perhatiannya pada Xiao Yan. Lin Xiuya hanya bisa tertawa ketika dia melihat bahwa pada dasarnya dia diabaikan. Dia menggosok hidungnya karena malu. Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa tahun dia diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita. Keke, maafkan aku. Karakter gadis ini seperti ini. Xiao Yan tanpa daya menepuk kepala Sun Er saat dia tersenyum dan menjelaskan kepada Lin Xiuya. Dia memiliki karakter. Terakhir kali kami harus pergi dengan terburu-buru dan belum mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak ikut campur, kemungkinan akan sulit bagi sedikit dari kita untuk pergi dengan hidup kita. Lin Xiuya tersenyum. Dia tidak sengaja menekan suaranya. Oleh karena itu, bahkan Liu Qing dan yang lainnya di belakangnya dapat dengan jelas mendengar ini. Tindakan Lin Xiuya yang tidak menekan suaranya menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia segera melihat Liu Qing yang sedikit cemberut. Baru setelah itu dia tiba-tiba mengerti dan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Hihi, aku harus mengatakan Liu Qing, kamu tidak berpikir untuk menantang Xiao Yan hari ini, kan? Dia terluka. Yan Hao di sampingnya tersenyum, tapi dia tidak berbasa-basi saat dia mengucapkan hal yang paling penting. Saya adalah seseorang yang meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain saat orang lain dalam masalah. Liu Qing menjawab dengan lemah, karena dia telah mengalahkan Bai Cheng, dia juga telah naik dan memasuki peringkat kuat. Dalam hal ini, saya pikir dia akan cukup memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi besar peringkat kuat 1 bulan dari sekarang. Secara alami akan ada kesempatan pada saat itu. Petik 2. Masalah hari ini hanyalah pertengkaran di antara perempuan. Saya juga tidak ingin menemukan masalah di sini. Namun, Fei Er tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia. Saat itu, Anda bisa menampilkan semua kekuatan Anda jika kita bertemu di Grand Competition. Aku juga tertarik padamu. Liu Qing merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi membawa tantangan. Oleh karena itu, banyak tatapan di arena itu segera beralih ke tubuh Xiao Yan. Mampu menerima tantangan Liu Qing juga tidak diragukan lagi menyatakan kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pelan di bawah tatapan semua orang. Dia sedikit menangkupkan tangannya. Sedikit ketakutan pun tidak ada dalam suaranya. Keberanian ini menyebabkan banyak orang menganggukkan kepala dengan tenang. Aku secara alami akan membawamu pada saat itu. Xiao Yan terpuruk di kursi di aula besar yang luas saat dia mendengarkan Sun Er memberitahunya tentang situasi Punch Gate setelah dia pergi. Kadang-kadang, dia akan meregangkan pinggangnya yang malas dan menguap lebar. Sikap malasnya menyebabkan Sun Er menghentikan pidatonya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana luka Hu Jia? Xiao Yan tersenyum dan mengajukan pertanyaan padanya. Semangatnya sedikit terangkat ketika dia melihat Sun Er tak berdaya berhenti berbicara.
Cederanya cukup serius kali ini. Namun, dengan pil obat yang telah Anda saring, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar pulih. Terlebih lagi, dari tampang fluktuasi napasnya, tampaknya ada jejak samar dari dirinya yang akan menembus bintang 9 Dadosi. Sun Er tersenyum dan menjawab. Sok melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengangguk sedikit. Bakat pelatihan Hujia dan Wu Hao termasuk dalam kategori sangat baik. Jika Xiao Yan tidak mendukung dirinya sendiri dengan banyak obat mujarab, kemungkinan dia tidak akan bisa mengungguli mereka secepat ini. Apakah dunia luar menjadi sedikit lebih tenang selama 2 hari ini? Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pahit dan bertanya sambil mengangkat cangkir teh di sisinya untuk menyesap sedikit. 2 hari penuh telah berlalu sejak dia mengalahkan Bai Cheng di arena pertarungan saat itu. Xiao Yan pada dasarnya tinggal di dalam rumah tanpa melangkah keluar selama 2 hari ini. Salah satu alasannya adalah karena pertempuran itu telah menghabiskan jiwanya, sementara yang lain adalah karena dia telah mengalahkan Bai Cheng dan melompat menjadi ahli di peringkat kuat. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan seseorang di peringkat kuat di Akademi Dalam, sang pemenang akan bisa menggantikan peringkat pecundang di peringkat kuat. Bai Cheng berada di peringkat 34 di peringkat kuat. Sekarang Xiao Yan telah mengalahkannya. Dia telah terlempar dan menjadi ahli dalam peringkat kuat menempati posisi ini. 34. Hasil ini mungkin tidak tampak dekat ke depan, tapi di Akademi Dalam di mana bakat sebanyak awan, itu cukup untuk menunjukkan keunggulan memiliki posisi ini. Pada peringkat kuat, seseorang akan menjalani pertarungan yang sangat sulit setiap kali peringkat seseorang meningkat 1. Meskipun sangat sulit untuk melompat menjadi ahli di peringkat kuat, perlakuan yang hebat sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang menjadi merah karena iri. Menurut apa yang Xiao Yan ketahui, peringkat ke-34 di peringkat kuat ini akan dapat memperoleh 200 hari energi api dari Akademi Dalam setiap bulan. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak kekurangan energi api untuk disia-siakan dengan bebas karena penjualan pil obat, ini adalah hadiah yang sangat kaya di mata orang lain. Selama seseorang naik peringkat kecil di peringkat kuat, perlakuan yang dia terima akan jauh lebih kaya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang mulai muncul berturut-turut setelah Xiao Yan mengalahkan Bai Cheng, yang menduduki peringkat ke-34 di peringkat kuat. Tumpukan surat tantangan dikirim ke Punch Gate satu demi satu. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan di arena pertarungan sangat kuat saat itu, kekuatannya hanyalah 1 bintang Dowling, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin tidak terlalu sulit untuk mengalahkan Xiao Yan. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pil kekuatan naga kedua untuk dikonsumsi. Alasan Xiao Yan tidak meninggalkan rumah sebagian karena tumpukan surat tantangan membuatnya sakit kepala. Dia memberi dunia luar alasan untuk berhenti berkelahi karena dia sedang memulihkan diri. Ini menyebabkan orang-orang yang ingin meminjam Xiao Yan sebagai pedal mengangkat posisi mereka untuk melihat tanpa daya dengan putus asa. Lagi pula, Akademi Dalam juga memiliki beberapa aturan. Mereka yang terluka berhak menolak tantangan orang lain. Apalagi mereka tidak akan memiliki beban apapun. Ada lebih banyak orang yang ingin menantangmu dibandingkan kemarin. Saya pikir selama Xiao Yan GG berjalan keluar dari Punch Gate, saya khawatir akan segera ada 7 hingga 8 orang yang memberikan tantangan kepada Anda. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka bahwa posisi seorang ahli di peringkat kuat ini akan memberinya masalah besar. Dia melihat bahwa Lin Xiuya dan yang lainnya tampak diingat setiap hari. Mereka sama sekali tidak mirip dengan dia yang sangat terpukul oleh surat-surat tantangan ini. Xiao Yan mengeluh di dalam hatinya. Namun, dia telah melupakan peringatan penting. Berapa banyak orang di Akademi Dalam yang berani menantang Lin Xiuya dan yang lainnya memberikan kekuatan mereka.
Perlakuan yang dia terima dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa dalam keseluruhan peringkat kuat. Ah, Xiao Yan berbaring di kursi dengan perasaan bosan. Dia dengan lembut bergumam, aku ingin tahu kapan Grand Competition akan dimulai. Haha, Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar berhasil menembus kelas Dowling setelah tidak bertemu denganmu selama 2 bulan. Apalagi, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng. Berita ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak benar-benar berani mempercayainya ketika saya mendengar ini dari dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Pintu depan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan suara yang akrab ditransmisikan ke dalam rumah. Sosok Lin Yan segera masuk. Xiao Yan kaget saat mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan yang berjalan masuk dengan wajah tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata, sebenarnya Senior Lin Yan. Apa kabar? Sudahkah Anda pulih dari racun api di dalam tubuh Anda? Petik 2. Berkat cairan obatmu itu, racun api pada dasarnya telah dihilangkan. Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dia dengan sembarangan mencari kursi untuk diduduki. Warna merah menyala di matanya saat ini menunjukkan kecenderungan menghilang sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari kemerahan cerah beberapa bulan lalu. Selain itu, sikap Lin Yan juga sedikit kurang panas setelah menghilangkan racun api. Ada benang tambahan ketenangan biasa. Melihat auranya, ternyata kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Cek-cek, kamu sebenarnya sudah benar-benar mencapai kelas Dowling. Kecepatan latihanmu ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lin Yan tidak bisa menahan nafas. Tatapannya dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan saat dia merasakan aura di dalam tubuh Xiao Yan yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum dan melambai ke Sun Er. Yang terakhir segera dan dengan patuh mengambil teh dari satu sisi dan menyerahkannya kepada Lin Yan. Hihi, kudengar Junior Sun Er bahkan tidak menatap Liu Qing di arena pertarungan. Sekarang, bagaimanapun, dia membawakan teh untukku. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa keahlian. Lin Yan buru-buru menerima teh dan mengacungkan jempol ke Xiao Yan. Yang terakhir mampu bermitra dengan wanita luar biasa yang hanya patuh padanya. Keterampilan ini benar-benar menyebabkan Lin Yan merasakan kekaguman. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lin Yan ini mungkin tidak pemarah setelah mengeluarkan racun api, tetapi tampaknya mulutnya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Saya juga telah mendengar tentang masalah di dalam fighting arena. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar berkonflik dengan Liu Qing. Orang itu bukan orang biasa. Senyum Lin Yan menarik sedikit saat dia berbicara dengan agak serius. Siapa di antara 10 besar, peringkat kuat, yang merupakan orang biasa? Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatannya saat ini hanyalah 1 bintang Dowling, dia tidak terlalu takut pada Liu Qing dan yang lainnya setelah melewati ambang yang sangat besar itu. Jika di masa lalu ketika Xiao Yan hanyalah seorang dadoshi, dia akan bertahan dan tidak akan bertabrakan langsung dengan Bai Cheng meskipun dia memiliki kartu truf seperti Angry Buddha Lotus Flame. Ini karena dia tahu bahwa jarak antara 2 kelas sangat besar. Bahkan jika dia memiliki teknik Do yang kuat, kemungkinan dia akan berakhir dalam kesulitan jika dia gagal mengalahkan lawannya dengan serangannya. Itu sangat berbeda sekarang. Dia saat ini telah maju ke kelas Dowling. Ini adalah celah antar kelas. Lin Yan terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak peduli. Dia segera tersenyum dan berkata, betapa berani. Sangat sulit bagi siapapun untuk melihat Anda bocah nakal. Saya pikir Anda harus memiliki modal tersembunyi agar Anda menjadi sombong ini. Saya sangat khawatir. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlibat dalam topik ini. Sebaliknya, dia merenung sejenak sebelum berkata, apakah Senior Lin Xiao tahu kapan yang disebut kompetisi besar peringkat kuat akan dimulai? Oh, sekarang setelah Anda memiliki nama di peringkat kuat, kompetisi besar ini benar-benar ada hubungannya dengan Anda.
Lin Yan tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan, menghitung waktu, kompetisi besar ini harus dimulai setelah 1 bulan. Mengapa? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki niat untuk mencapai 10 besar. Petik 2. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia memegang cangkir tehnya dan menggulungnya di tangannya saat dia berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu pangkat apa yang dimiliki Lin Qing." Senyum Lin Yan menjadi kusam. Dia terdiam beberapa saat sebelum mengulurkan 3 jarinya. Ketiga, Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Liu Qing ini sebenarnya melebihi harapannya. Yang kedua adalah Lin Xiuya, yang keempat adalah Yan Hao, posisi kelima hingga ke-8 adalah orang-orang terkenal di Inner Academy. Adapun saya bergerak bolak-balik antara ke-9 dan ke-10. Tentu saja, itu peringkat di masa lalu. Sekarang racun api di tubuh saya telah benar-benar dikeluarkan, kekuatan saya meningkat cukup banyak. Jika kami mendapat peringkat lagi, saya yakin saya akan bisa masuk ke 6 besar. Lin Yan tertawa saat menjelaskan situasinya. Lin Xiuya sebenarnya yang kedua. Kejutan terlihat di wajah Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa peringkat Lin Xiuya sebenarnya 1 langkah lebih tinggi dari peringkat Liu Qing. Namun, dia juga merasa lega saat dia berpikir di dalam hatinya. Saat itu, Lin Xiuya masih melompat-lompat dengan hidup setelah menerima pukulan dari Snow Demon Sky AP, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam di pegunungan yang dalam. Jika itu adalah orang lain di puncak kelas Dowling, kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Orang ini memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Jangan meremehkan Lin Xiuya. Orang ini hampir mempraktikkan afinitas anginnya Doqi sampai mencapai puncaknya. Apalagi dia punya background yang cukup bagus. Teknik Qi dan keterampilan Dou yang dia latih tidak diragukan lagi adalah kelas tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Lin Yan berbicara dengan serius. Bahkan orang yang sombong seperti dia masih mengagumi nama ini. Dari sini, cukup untuk melihat kekuatan Lin Xiuya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah melihat pertempuran antara Lin Xiuya dan Snow Demon Sky AP, Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan orang yang begitu kuat. Dia merenung sedikit di dalam hatinya sebelum tiba-tiba tertawa. Ada tempat kedua dan ketiga. Kalau begitu, siapa yang pertama? Petik 2. Kata-kata Xiao Yan ini awalnya hanya pertanyaan acak. Namun, setelah mereka meninggalkan mulutnya, tangan Lin Yan di depannya tiba-tiba menegang. Sedikit ketakutan melintas di wajahnya. Dia membuka mulutnya, tapi gagal menyebutkan nama yang ditakuti murid yang lebih tua seperti harimau. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.